Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Israel masih berada di padang gurun dan belum berada di tanah perjanjian atau Kanaan saat firman Tuhan ini tertulis. Selain itu, sejauh pengetahuan Musa dan umatnya, mereka hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, pada tahun Yobel, tanah tersebut dikembalikan kepada keluarga aslinya. Imamat 25 ayat 13 sampai 17. Tuhan Allahmu adalah tahun tanam tanaman. Sebab itu janganlah kamu menindas satu sama lain, tetapi kamu harus takut akan Allahmu, sebab aku tahun dengan jumlah sesuai tahun Yobel yang tersisa sampai jumlah tahun. Ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah itu dibagikan menurut suku. Lahan awal ini akan menjadi milik permanen keluarga-keluarga. Dan oleh karena itu di tanah Israel tidak akan pernah bisa tanah tersebut dijual secara permanen. Hanya dapat disewakan dan besarnya sewa akan didasarkan pada tahun Yobel. Kamu masing-masing harus kembali ke tanah miliknya. Demikian yang disampaikan di dalam Imamat 25 ayat 13 sampai 17. Bagaimana konteks daripada firman Tuhan kita ini adalah berdasarkan aturan tahun Yobel. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, sebagaimana firman Tuhan turun melalui Musa di Gunung Sinai yang melarang umatnya mencari untung dengan merugikan orang lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini pesan penting yang seringkali kita abaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan asal bisa menguntungkan diri sendiri. Menjual barang rusak dikatakan bagus. Menipu pembeli dengan berbagai cara dihalalkan. Padahal itu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Jangankan kepada yang lemah, kepada musuh sekalipun kita diingatkan untuk tidak boleh membenci, tapi harus membantu bahkan berdoa bagi mereka. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudara, kita juga diminta untuk bersikap seperti ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 30. Bukankah sudah lazim bila orang kaya menekan orang miskin dalam praktik perdagangan? Majikan ibu rumah tangga menekan para asisten rumah tangga sedemikian rupa dengan pekerjaan yang tak mengenal waktu, dengan upah yang serendah mungkin. Orang yang takut akan Tuhan pasti tak akan melakukan tindakan demikian, yaitu menekan orang yang miskin atau yang lemah. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Oleh karena itu, Tuhan Yesus secara khusus menekankan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat 30.
Saudara-saudara, begitu murah hatinya Tuhan jikalau kita mendengar firman Tuhan tadi, yang juga mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat sekalipun. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, bertobat dan mendapat pengampunan, serta keselamatan tetap disediakan Tuhan tanpa terkecuali. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya di dunia ini, diminta untuk murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oleh karena itu saudara-saudara, ingatlah di dalam firman Tuhan hari ini, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Yang artinya, bermurah hatilah kamu, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.